Ketahui saat ini ada 4 pemain timnas Indonesia yang menjadi headline di Eropa, 4. di mana mereka adalah Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Selamat berakhir pekan, selamat berhujung minggu guys. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat selalu, sentiasa dimurahkan rezeki kalian dan juga sentiasa sukses dalam apa jua yang kalian usahakan insya-Allah. Oke, di ujung minggu ini kita santai-santai guys sambil ngopi-ngopi bareng. Kita mereaksi, kita melihat perkembangan terkini terkait dengan sepak bola Indonesia. Jadi hari ini saya dapat perkabaran yaitu Abang J dapat pelindungan khusus fans Roma menggila, 4 pemain timnas jadi headline di Eropa. Ya, itu guys, dia punya judul. Maksudnya di sini pemain-pemain timnas Indonesia, pemain diasporanya sekarang ini mula menampakkan hasilnya ya. Mereka mula menunjukkan bahwa mereka benar-benar sukses ketika berada di timnas Indonesia. Sebab itu mereka menjadi rebutan klub-klub di Eropa pula. Dan nilai pasar mereka mula mencanak naik. Ini kalau di ASEAN ini kan, di Asia Tenggara, Indonesia adalah satu-satunya negara yang punya nilai yang paling tinggi di antara semua negara di Asia Tenggara saat ini ya, saat ini. Belum lagi masuk oleh Romini, itu belum masuk. Kalaulah masuk oleh Romini, Ian Matzinger, Rory Dewell, Pascal Struijk, Mauro Gestra, Eliano Jonadan, antara salah satu itulah yang ada kemungkinannya masuk. Paling tinggi sebenarnya Ian Matzin, punya nilai pasar melebihi 500 miliar. Yang lain ini kira banyak juga lah. Sekarang ini di timnas Indonesia, Tom Haye antara yang tertinggi yaitu 52 miliar. Tapi sekarang ini dikejar pula oleh Bang J. Bang J juga mula menunjukkan bahwa dia seorang pemain yang profesional, punya nilai pasar yang tinggi. Jadi 4 pemain timnas jadi headline itu. Siapakah mereka? Ini yang kita ingin nantikan dan kita ingin reaksi bareng di hujung minggu ini. Jadi tanpa berbasa-basi, yuk kita simak dulu video ini guys. untuk sekarang ini abroad gak cuman menaikkan kualitas para pemain timnas Indonesia itu sendiri, lebih dari itu abroad pada akhirnya juga menjadi jalan agar Indonesia sebagai sebuah negara dikenal lebih luas. Ya, para pemain Indonesia yang abroad tentu tidak hanya membawa identitas diri, tapi juga soal merah putih. Orang-orang di belahan dunia lain akan dengan mudah mengenal Indonesia, terutama sepak bolanya lewat peran pemain abroad. Dan beruntungnya kita, timnas Indonesia, sekarang punya pemain yang secara reputasi cukup terpandang di Eropa. Bahkan sekarang ini ada 4 pemain timnas yang menjadi headline penting di sepak bola benua biru, di mana itu secara tidak langsung kian membuktikan kalau tim Garuda memang udah seharusnya naik level dan berani bermimpi lebih tinggi. Jiwa-jiwa kuat, percaya pada pertahanan gigi, harum bumi pertiwi menyusup dalam darah juara, gemuruh dalam dada, cita-cita membara, terjalani jalan. Dalam dunia sepak bola, sekarang ini nama Indonesia memang sedang banyak dibicarakan. Bahkan media-media besar internasional ataupun para influencer ternama juga nggak mau ketinggalan membahas soal tim Garuda. Tentu saja ini semakin menguatkan jika Indonesia memang layak disebut sebagai media darling. Dan wajar jika kini para tetangga kepanasan melihat Indonesia yang terus-terusan dibahas. Harus diakui, peran Erick Thohir untuk membranding timnas Indonesia sangatlah krusial. Karena suka nggak suka, di era beliaulah para pemain berlabel grade A satu persatu masuk mengisi skuad timnas Indonesia. Bahkan dalam beberapa waktu ke depan diprediksi hal itu masih akan terus terjadi. Dan pada akhirnya, keberadaan para pemain-pemain yang merumput di Eropa mampu membuat citra Indonesia jadi kian naik. Bahkan beberapa di antara mereka mampu menjadi pusat perhatian yang mana itu semakin membuat nama Indonesia terangkat. Bapak Erick Thohir punya peran paling tinggi sebenarnya di dalam membawa nama Indonesia dalam sepak bola ini. Begitu juga dengan pemain-pemain yang gabung dengan timnas Indonesia. Itu disebabkan pengaruh Bapak Erick Thohir sebenarnya. Jadi pemain-pemain harus bersyukur ya sebenarnya punya Bapak Erick Thohir
yang dapat membawa nama mereka kemana klub yang mereka inginkan sebenarnya. Yang diketahui saat ini ada 4 pemain timnas Indonesia yang menjadi headline di Eropa. 4. Di mana mereka adalah Kevin Dix, Kevin Dix, Kelvin Verdong, Verdong, dan Jesus. Kelvin Verdong dan Jesus. Oh. Tentu tidak pernah terbayangkan kita bakal punya pemain yang udah mencatatkan banyak penampilan di Liga Champions. Oh ini Kevin Dix ini guys punya pengalaman dia nih. Dia pernah bermain lawan pemain-pemain ternama lah kayak Messi, Cristiano Ronaldo. Karena dia main di FC Copenhagen ya kalau tidak silap. Sebelum itu banyak lagi klub-klub yang ternama beliau pernah bermain ini. Jadi sebenarnya dia punya pengalaman ini. Bukan kaleng-kaleng guys ya. Kini itu, dia pemain Indonesia. Pada akhirnya Bundesliga lagi. Membuat nama Indonesia ramai dibicarakan di Jerman. Kemudian soal Mesilkers. Ini pemain emang punya prospek cerah di sepak bola Eropa. Dengan usia yang masih muda, Meis mampu menunjukkan kematangan di lini belakang FC muda lagi. Sehingga ketika ia cedera, tim tersebut sangat merasa kehilangan. Yap, Meis boleh jadi layak disebut sebagai salah satu bek terbaik di Eredivisie. Dan sampai kini namanya masih terus dikaitkan dengan beberapa tim ternama seperti PSV, Feyenoord, Sevilla, dan Bologna. Nah, Meis sendiri sejatinya masih punya kesempatan besar membela timnas Belanda. Akan tetapi, ia pada akhirnya menentukan hatinya untuk Indonesia. Yang mana itu sampai membuat Robin van Persie nggak habis pikir. Sebab gimana bisa di usia yang semuda itu dan dianggap sebagai aset penting timnas Belanda, Mesilkers justru memutuskan join ke timnas yang rankingnya 3 digit. Namun kembali lagi, kecintaan Meis kepada Indonesia memang udah tak terbendung. Dan akan sangat membanggakan jika di masa depan kita akan melihat Mesilkers tampil di level tertinggi Eropa dengan membawa nama Indonesia. Betul, mudah-mudahan lah guys. Bayangkan ya, Mesilkers pemain yang sangat muda ya di Eropa dan masih punya peluang bermain untuk timnas Belanda. Akhirnya memilih timnas Indonesia. Nah, begitu cintanya melihat keadaan dan juga peran Bapak Erick Thohir dalam membangun sepak bola Indonesia itu. Jadi ya, kita harus menyanjung apresiasi kepada mereka ini. Selanjutnya ada bek imut kita, Kelvin Verdong. Kelvin Verdong. Sebagai masyarakat Indonesia, tentu akan bangga ketika pemain-pemain Indonesia bermain apik di luar negeri. Dan salah satu pemain yang sangat konsisten sehingga membuat kita bangga adalah Kelvin Verdong. Walaupun Liga Belanda bukan termasuk 5 liga top Eropa, tapi penampilan Kelvin selama membela Nijmegen tidak pernah menyurutkan kebanggaan kita. Kelvin Verdong tidak hanya membuat pelatihnya selamat dari pemecatan, membanggakan bagi warga tanah air, tapi juga menyita banyak atensi. Yap, di Eredivisie, nama Kelvin sering banget mondar-mandir masuk ke Best 11. Bahkan dikutip dari Forzanek, mantan pemain timnas Belanda, Rafael van der Vaart, percaya bahwa Kelvin Verdong akan menunjukkan performa yang lebih baik di level yang lebih tinggi. Di mana mantan pemain Tottenham Hotspur tersebut menganggap Kelvin adalah fullback dengan paket komplit. Untuk itulah, ia bahkan menyarankan supaya PSV merekrut Kelvin Verdong karena dia dianggap akan memberikan nilai tambah bagi tim. Kelvin Verdong ini dia punya senjata adalah kaki kirinya. Kaki kirinya guys. Dia punya, kalau orang bilang, orang Sabah bilang guys, kaki kidalnya ini. Dengan dia punya larian itu orang Sabah bilang lipas kudung. Laju kan, laju. Terlalu laju. Dia turun naik. Staminanya pun kuat. Nah, ini Kelvin Verdong punya kemampuan. Jadi dia ini kalau dapat sepakan bebas, sepakan percuma, kalau dibagi peluang dia mengambil sepakan itu daripada jarak 20 meter menggunakan kaki kiri. Padu. Berikutnya ada Jesus, kapten kita semua. Jelas bahkan bagi Mimin sendiri, udah nggak ada lagi yang bisa Mimin sampaikan sebagai bentuk pujian kepada Bang Jai. Penampilan apiknya di Serie A sejauh ini benar-benar membuat media-media di Eropa, khususnya Italia, banyak menaruh atensi padanya. Dan sampai sekarang, rumor terkait ketertarikan AC Milan dan beberapa tim Serie A padanya masih terus digaungkan. Nah, dengan atensi yang semacam itu ditambah Jay, kini juga dipercaya sebagai pemimpin di tim, membuat namanya juga diketahui menjadi sasaran supporter tim lawan. Ya, pada pekan ke-24 Serie A nanti, Venezia akan menjamu AS Roma, di mana menurut media Corriere dello Sport, ada larangan khusus bagi fans Roma untuk away ke markas Venezia, di mana larangan tersebut muncul setelah penggemar Udinese dan Venezia terlibat
akibat bentrok pada akhir pekan lalu. Memang pendukung Roma tidak terlibat dalam kericuhan di waktu itu. Namun fans garis keras Roma dan Udinese, bagi yang belum tahu, punya hubungan erat sehingga mereka dikhawatirkan berkoalisi untuk balas dendam terhadap kubu Venezia. Termaksud menyerang pemain-pemain penting di tim yang mana udah pasti Jesus adalah salah satu yang diincar. Nah, melihat sikon yang ada, sebagai langkah preventif, otoritas kota Venice lantas mengambil kebijakan untuk melarang kedatangan supporter Roma ke sana. Karena ya tadi, selain kekhawatiran akan situasi kota, keselamatan pemain juga sangat diperhatikan. Namun di luar dari segala hal tadi, sekali lagi kita harus bangga dan bersyukur pemain seperti Jay mau untuk membela Indonesia. Dan peluang Jay untuk membela tim yang lebih besar musim depan sangat terbuka. Karena menurut Tutto Mercato Web, Jay nggak hanya dianggap jago sebagai pemain bertahan, melainkan juga jago untuk berperan sebagai pemimpin, baik di klub ataupun di tim nasional. Mantap Bang Jay nih, mantap. Ada ciri-ciri seorang kepemimpinan, kapten, jadi layak dia dipakaikan tali lilit di sebelah kiri sebagai kapten timnas Indonesia. Di klubnya pun dia sekarang ini dikawal dengan ketat kan guys, dikawal rapi ya, dengan ketinggiannya yang baik. Sebenarnya saya juga menginginkan ya beliau ini berganding juga dengan Elkan. Yap, terlepas sama tinggi kan? Sekali lagi kita cuma bisa bangga kepada mereka. Dan harapannya semua pemain timnas mampu untuk menunjukkan kemampuan terbaik di klub masing-masing. Nah, untuk sekarang ataupun seterusnya, tugas kita adalah mendukung dan mendoakan serta membela semua elemen timnas dari para sengkuni yang kayaknya gak mau lihat timnas ini maju. Jangan sampai nih kejadian kita gagal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 gara-gara orang yang sok ngerti bola tiba-tiba ikut campur dan merasa si paling tahu serta nasionalis. Kembali terulang dan Indonesia amit-amit gagal perform di sisa laga round 3 gara-gara bacotan mereka yang gak bertanggung jawab. Gini loh, kalian itu tinggal lihat, nonton, dukung, dan berdoa, apa susahnya sih? Toh juga gak dosa gitu loh. Mikir woi, mikir, gak usah berlagak sok hanya karena pengen dianggap keren. Jujur, Mimin tuh greget pol sama mereka. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi? Pokoknya semoga di sisa laga round 3 nanti, semua hal yang terbaik bisa diraih timnas Indonesia. Dan untuk segala urusan internal di kompetisi dalam negeri termaksud pembinaan, segera bisa diperbaiki. Oke, kita Garuda. Oke guys, pemain-pemain timnas Indonesia mula dikenali. Bukan saja pemainnya ya yang memang pemain diasporanya, tetapi juga sebenarnya negara Indonesia itu daripada segi culture-nya, macam kebudayaannya, keramaan penduduknya, rakyatnya gimana. Itu kalau bule-bule datang ke Indonesia, sudah tentu itu yang pertama mereka akan nilai pada segi keramaan penduduknya dan juga dari segi dia punya kebudayaan, culture-nya, wisata-wisatanya. Memang di Indonesia ini sebenarnya semua ada. Senang cerita, semua ada di Indonesia guys. Saya 2 kali pergi Indonesia pun saya sudah dapat melihat dan membuat beberapa kesimpulannya bahwa di Indonesia ini yang dari mata kasarnya kan, sebelum ke Indonesia kita hanya dari persepsi Indonesia ini sebuah negara yang jauh ketinggalan. Itu persepsi awal. Tetapi selepas datang ke Indonesia, Masya Allah, sangat luar biasa guys. Sangat luar biasa. Yang tadi persepsi kita itu kan negatif jadi positif. Dan itu yang saya ingin sarankan lah kepada semua rakyat Malaysia yang belum pernah ke Indonesia. Jangan menceritakan yang negatif dahulu. Dengan hanya melihat kepada media sosial, membaca di Google dan sebagainya. Karena hanya apabila kita sudah sampai ke tempat itu, barulah kita boleh menceritakan keadaan sebenarnya. Cantik guys, cantik. Kalau saya dikabarkan juga lah di Jakarta itu terlalu banyak lagi wisata yang menarik. Begitu juga kalau pergi Jogja melebihi 30 tempat wisata yang menarik. Kemudian pergi ke Bandung. Wah, saya pergi Bandung hari itu. Masya Allah, cantiknya. Dingin lagi, sejuk.
Dia macam kalau di Sabak ni satu tempat yang namanya Kundasang atau Ranau kayak gitu di Bandung. Tapi di Bandung ini dia punya keluasan tempat ladang tehnya, wow, sangat besar guys. Okey, jadi kita berbalik kepada sepak bola ini tadi. Di era Bapak Erick Thohir ini kan, barulah saya macam tertunggu-tunggu Indonesia ini bilalah main ini. Bilalah lawan dengan Australia. Memang kita tahu dia punya tanggal tu 20 Maret, tetapi macam kita mau cepat saja ingin menonton hasil yang didapati oleh Indonesia apabila sudah ada jajaran kepelatihan baru dengan kemasukan gabungnya pemain-pemain baru kayak oleh Romini, mungkin ada Jairo Redewell dan mungkin selepas ini kita tidak tahu siapa lagi. Yang pentingnya kita doakan selepas sudah Indonesia berada pada satu tahap level yang gini kan, kita jangan lagi berpandangan yang negatif-negatif lah sama ada fans-fans ini daripada Indonesia. Di Malaysia juga sebenarnya banyak sudah yang mendukung timnas Indonesia ini selepas dipegang oleh Bapak Erick Thohir ini, karena kalau kita melihat suasana baru dalam ASEAN ini dengan adanya Bapak Erick Thohir ini, dia merubah segala persepsi bahwa ASEAN ini sepak bolanya masih ke belakang. Tetapi Bapak Erick Thohir membawa peran yang sangat baik. Dia membawa nama Indonesia itu, seterusnya nama ASEAN sebenarnya ke mata dunia dalam sepak bola ini. Sebab itu kita perlu mendukung sepenuhnya. Indonesia ini satu-satunya negara yang mewakili ASEAN untuk ke Piala Dunia. Bayangkan guys, kalau Indonesia ini masuk ke Piala Dunia 2026, saya tidak tahulah macam mana keadaan fans yang ada di Malaysia, di Singapura, bagaimana cara mereka mendukung timnas Indonesia nanti. Saya fikir pasti ada kain-kain rentang menyatakan, wah, Indonesia wakil ASEAN, Indonesia wakil ASEAN. Kemungkinan sebegitu. Ya, jadi di negara-negara ASEAN ini kita juga jangan anggap bahwa mereka semua ini adalah berfikiran negatif. Sudah tentu ada juga yang berpikiran positif, mendukung negara-negara kayak Indonesia. Jadi ini semua kita perlu ambil titik positifnya itu. Sebab kalau kita ambil titik negatif, sampai bila-bila pun kita tidak akan bersatu. Jadi kita ambil titik yang positif, kita dukung mana yang baik, mana yang membawa kepada perkembangan sepak bola ini ke tahap yang lebih tinggi di ASEAN ini. Jadi sampai di situ saja guys, kita di hujung minggu ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.